Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa berhadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Jumat. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani petunjuk daripada Rasulullah, sehingga kita kelak di hari akhirat adalah umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan terbaik liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi orang-orang yang yakin bahwa dia nanti suatu saat akan kembali bertemu, roja liman kana yarjullah, bahwa dia akan kembali pulang bertemu dengan Allah Ta'ala, wal yu'minu bi yaumil akhir, dan bagi orang-orang yang yakin tentang adanya kehidupan negeri akhirat yang abadi, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita adalah hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hamba Allah yang yakin bahwa nanti setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat yang lain, bahwa kita nanti setelah kematian kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, maka bagi orang-orang yang yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang lain lagi, yaitu kehidupan negeri akhirat yang abadi, maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan di dalam kehidupannya dalam berbagai hal. Dalam hal apapun, bahwa Rasulullah SAW adalah layak dijadikan contoh bagi manusia, karena Rasulullah telah Allah Ta'ala jamin adalah contoh teladan terbaik sepanjang zaman. Sebagaimana Allah telah mengatakan di dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin ajim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah berbudi pekerti yang agung, berbudi pekerti yang mulia. Maka kalau kita adalah orang-orang yang yakin tentang adanya kehidupan akhirat, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai contoh teladan terbaik di dalam kehidupan kita dalam berbagai hal, baik itu sebagai kepala rumah tangga, baik itu sebagai seorang suami, baik itu sebagai pemimpin. Rasulullah SAW adalah seorang suami, Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin, Rasulullah SAW juga merupakan seorang kakek bagi cucunya. Maka Rasulullah SAW dan rumah tangganya adalah contoh teladan terbaik bagi kita, bagi rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan,
khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik bagi keluargaku. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh karena itu, untuk menilai seseorang itu baik atau tidak, maka lihatlah dia bagaimana di dalam keluarganya. Seseorang itu mungkin di luar sana dia menjadi orang yang hebat, pemimpin yang hebat, tokoh yang hebat, tetapi belum tentu dia menjadi orang terbaik di keluarganya. Maka tanyalah keluarganya bagaimana seseorang itu di rumah tangganya. Sebab seorang laki-laki sehebat apapun dia di luar, tetapi kalau di rumah tangganya tidak bisa berbohong, karena istri dan anak-anaknya yang paling tahu tentang bagaimana sikap sesungguhnya seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga di dalam kehidupannya. Itulah kenapa Rasulullah SAW berkata, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluarga aku. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu pernah ketika beliau ingin mengangkat seorang pemimpin, maka beliau melihat dulu track record seorang laki-laki di dalam rumah tangganya. Maka kalau laki-laki itu baik di rumah tangganya, maka Abu Bakar, Umar akan melantik pemimpin itu, akan melantik laki-laki itu menjadi seorang pemimpin. Pernah datang seorang laki-laki yang ingin diangkat oleh Umar menjadi pemimpin bagi kaumnya. Kemudian laki itu melihat Umar bin Khattab bermain-main dengan anak beliau sendiri. Kemudian laki-laki itu heran dan berkata, wahai Khalifah Umar, apakah engkau seorang pemimpin yang besar, pemimpin dari kaum muslimin seluruh dunia, masih sempat bermain-main dan mencium anakmu di rumah? Lalu justru Umar merasa keheranan dengan pertanyaan laki-laki itu. Apakah engkau tidak pernah bermain dengan anakmu? Maka dengan begitu Umar bin Khattab tidak jadi melantik laki-laki itu menjadi seorang pemimpin. Justru yang aneh bagi Umar adalah apabila ada seorang kepala rumah tangga, dia tidak pernah bercanda, bersendagurau dengan istri dan anak-anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah kenapa Allah telah menjamin bahwa Rasulullah adalah contoh teladan terbaik yang berakhlak mulia. Maka jadikanlah Rasulullah sebagai contoh baik bagi suami, baik bagi pemimpin, begitu juga bagi seorang kakek. Karena Rasulullah SAW juga adalah kakek bagi Hasan dan Husain. Para alim ulama kita mengatakan bahwa cucu beliau Hasan dan Husain adalah merupakan fotokopi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan bahwa Hasan meniru Rasulullah SAW dari ujung rambut sampai ke pusar, sementara Husain adalah fotokopi Rasulullah dari pusar sampai kaki. Oleh karena itu, jadikanlah Rasulullah sebagai contoh terbaik bagi kita. Beliau akhlaknya telah dipuji oleh Allah Ta'ala. Itulah kenapa ketika seorang sahabat datang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sahabat itu bertanya, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak daripada Rasulullah SAW? Maka Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar, berkata, kana khuluqul Quran, bahwasanya akhlak daripada Rasulullah SAW itulah Al-Quranul Karim. Apa yang ada di dalam Al-Quran, maka itulah seluruhnya yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau. Di dalam Al-Quran kita mengenal dengan yang namanya ahkamul khams, yaitu hukum syara' yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka inilah praktek kehidupan Rasulullah. Apa-apa yang wajib di dalam kehidupan kita, mari kita amalkan. Bukankah kita telah mengetahui bersama bahwa yang dimaksud dengan definisi wajib adalah bila dikerjakan ia berpahala dan ditinggalkan dia berdosa. Maka mari kita kumpulkan segala apa yang terkategori sebagai amal-amal yang wajib di dalam kehidupan kita, mari kita amalkan. Wajib itu dibagi dua oleh para ulama. Ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Maka selama kewajiban-kewajiban ini tidak terlaksana, maka akan berdosa seorang hamba Allah Ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sunnah kita perbanyak, yang makruh kalau bisa kita tinggalkan, dan yang haram selamanya kita tinggalkan. Maka itulah akhlak Rasulullah SAW. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluqul Quran, bahwa akhlak daripada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh karena itu,
Sebagaimana tadi dalam ayat dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang yakin bahwa dia akan nanti bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka para ulama mengatakan bahwa sorga itu hak, neraka itu hak, mati itu hak, azab kubur itu hak, hari berbangkit itu hak. Oleh karena itu kita yakin semua dengan perkara yang gaib itu, bahwa setelah kehidupan dunia ini Allah Maha Kuasa akan kembali menghidupkan kita, dan akan kita kembali ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu, mumpung Allah memberikan kita kesempatan umur, mumpung Allah memberikan kita kesempatan hidup, mari kita beramal sebanyak-banyaknya, mari kita beramal dengan sebaik-baiknya, agar kita kelak bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala atas segala amal perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita mungkin pernah salah, mungkin pernah hilaf, mungkin pernah berbuat dosa kecil, mungkin juga ada yang pernah berbuat dosa besar, maka mari kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah juga berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Oleh karena itu, kalau kita orang beriman kepada pertemuan dengan Allah Ta'ala, kalau kita adalah orang yang yakin dengan adanya negeri akhirat, mari kita beramal dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, fa'amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi isatir radiyah. Siapa yang kelak di hari akhirat yang timbangan amal pahalanya adalah lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang akan kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Surga jannatun tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah orang-orang beriman kekal di dalamnya. Dan surga itu kata Allah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 133. Oleh karena itu beruntunglah kelak orang-orang yang ketika dia kembali bertemu dengan Allah Ta'ala, timbangan amalnya berat, maka mereka lah orang-orang yang akan memasuki surga Allah Ta'ala. Sebaiknya, fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Maka kelak orang-orang yang ringan timbangan amalnya, kelak mereka akan berada di tempat yang celaka, yaitu berada di neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah. Dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Itulah neraka yang menyala-nyala. Alangkah buruknya kesudahan kembali bagi orang-orang yang mereka mujrimin, orang-orang yang kelak mereka tergolong sebagai orang-orang yang durjana, orang-orang yang suka bermaksiat ketika hidup di dunia. Maka kesudahannya adalah kesudahan yang buruk, yaitu tempat kembali, seburuk-buruk tempat kembali itulah neraka Allah Ta'ala, di mana kata Rasulullah SAW, seringan-ringan azab neraka Allah Ta'ala di hari akhirat adalah bagi seorang hamba yang dipakaikan kedua sandal terempah dari api neraka. Lalu kalau seorang hamba Allah Ta'ala memakai kedua sandal itu, maka akan melelehlah isi otaknya. Bayangkan jamaah sekalian, sepanas-panasnya aspal di dunia ini, sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah, kalau kita injak, paling yang meleleh hanya telapak kaki kita. Tetapi tidak dengan neraka Allah Ta'ala. Seringan-ringan siksa di neraka Allah Ta'ala adalah dipakaikan kedua sandal, yang kalau sandal itu dipakai, maka yang melepuh adalah isi otaknya. Tak terbayang kita betapa dahsyatnya azab neraka Allah Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita pelihara diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hidarah 'alaiha malaikatun gilajun shidadun la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari azab neraka api Allah Ta'ala, yang di dalamnya adalah bahan bakarnya, yaitu dari terdiri manusia dan batu yang engkar kepada Allah Ta'ala. Dan di dalamnya, di dalam neraka Allah Ta'ala itu ada malaikat yang amat kejam, yang tidak pernah mendurhakai Allah Ta'ala dan tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, inilah misi kita,
Inilah misi seorang kepala rumah tangga. Inilah misi seorang suami dengan istrinya. Bagaimana agar anak-anak dan keluarganya terhindar dari azab neraka Allah Ta'ala. Inilah misi yang sesungguhnya. Pergunakan hartamu untuk melindungi keluargamu dan dirimu dari neraka Allah Ta'ala. Pergunakan kepintaranmu, pergunakan pangkat dan jabatanmu untuk menjauhkan dirimu dari neraka Allah Ta'ala. Sebab kelak bagi siapa hamba-hamba Allah Ta'ala, mereka orang-orang yang memasuki neraka Allah Ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya merugi. Tidak hanya merugi di dunia, tetapi juga mereka akan merugi di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita beramal dengan sebaik-baik amal. Berusaha bagaimana agar setiap hari yang hasil dari kehidupan kita adalah pahala. Sehingga dengan timbangan pahala amal berat itu nanti kita akan mendapatkan surga Allah Ta'ala sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kata Allah Ta'ala surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, tidak akan pernah orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu berupa ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada kehidupan negeri akhirat, lalu dia berbuat sesukanya selama dia hidup di dunia, maka inilah orang yang sangat merugi sesungguhnya kelak di hari akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita beramal dengan sebaik-baik amal, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita memahami isi Al-Quran, dan bahkan tidak cukup sampai di situ, kita pula memperjuangkan hukum-hukum Allah Ta'ala, memperjuangkan isi Al-Quran. Dengan itu insya Allah kelak kita adalah termasuk sebagai orang-orang yang beruntung. Bahkan tidak cukup sampai di situ, mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, dengan usaha kita memahami isi daripada Al-Quran, dan dengan usaha kita mengamalkan Al-Quran, kelak kita adalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak. Oleh karena itu, pahamilah hukum-hukum Allah Ta'ala agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak sesat selama hidup di dunia. Kita perlu ketahui bersama bahwa membaca Al-Quran adalah hukumnya sunnah. Seberapa banyak pun Al-Quran yang kita baca, andai pun kita hafal Quran 30 juz, hukumnya tetap sunnah di mata Allah Ta'ala. Tetapi mengamalkan isinya adalah wajib. Jangan sampai kita mengerjakan yang sunnah, kemudian kita meninggalkan yang wajib. Itu artinya sama dengan ketika seseorang tahajudnya tidak pernah tinggal, tetapi sholat subuh dia tidak pernah. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.